Semua dipersilakan duduk. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk minggu yang keempat dalam seri khotbah mengenai 7 gereja. Jadi maksudnya ini minggu yang keempat, kita akan bercakap tentang gereja yang keempat, yaitu gereja Thyatira. Dan ada 2 minggu lagi kita bercakap 2 gereja yang lain. Dan pada hari ini kita bercakap tentang memelihara kemurnian iman. Kalau kita melihat hampir semua ke-7 gereja ini mempunyai latar belakang yang hampir serupa. Mereka itu mengalami penganiayaan, tapi dalam masa yang sama mereka juga mengalami cabaran bukan dari luar tapi dari dalam gereja sendiri. Karena ada ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh beberapa orang dari kalangan jemaah. Sehingga ada orang yang menjadi percaya pada ajaran yang mereka sampaikan itu, dan mereka pun tersesat. Jadi pada hari ini kita akan melihat Wahyu pasal 2 ayat 18 hingga 29. Jadi ini adalah pesan atau firman Tuhan kepada jemaat di Thyatira. Jadi kita akan melihat Yesus memperkenalkan dirinya, kemudian dia memuji jemaat di Thyatira, tetapi dalam masa yang sama Yesus juga menegur mereka karena membiarkan seseorang yang bernama Yezebel menyesatkan jemaat. Dan pada akhirnya ada satu dorongan kepada mereka untuk mempertahankan iman mereka dan diberikan janji atau pengharapan apabila mereka bertahan sampai pada akhirnya mereka akan diberikan kuasa untuk memerintah bersama dengan Kristus dan diberikan bintang timur. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam bahagian ini kali ini kita akan bercakap tentang memelihara kemurnian iman. Bagaimana supaya iman kita ini di tengah-tengah dunia yang mencabar ini, bahkan kalau dalam keadaan atau latar belakang gereja di Thyatira, mereka di sini mengalami penganiayaan. Ketika mereka mengalami penganiayaan dalam masa yang sama, mereka juga mengalami cabaran dalam gereja sendiri. Dalam kalangan mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat. Jadi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, saya pikir dalam konteks kita sekarang pun sama juga. Kita akan mengalami banyak cabaran, bukan hanya di gereja tetapi di luar. Tetapi di tengah-tengah cabaran itu, bagaimana supaya iman kita tetap murni di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 perkara yang kita akan lihat bersama. Yang pertama, kita harus berwaspada terhadap pengajaran sesat. Kalau kita melihat dalam ayat 20 hingga 23, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Yezebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melimparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulimparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat daripada perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi sebenarnya sebelum ayat ini Yesus memuji mereka, tetapi setelah itu Yesus menegur jemaat di Thyatira. Kenapa? Karena jemaah ini atau gereja ini mengizinkan seorang yang bernama Yezebel. Dan disebutkan oleh firman Tuhan di sini, Yezebel ini
dia menyebut dirinya nabiah. Ada nabi, nabi itu untuk lelaki, nabiah itu nabi perempuan. Tetapi yang mengherankan di sini, yang menyebut dirinya nabiah. Yang arti kata yang lain, bukan gereja yang mengiktiraf dia sebagai seorang nabiah, tapi dia sendiri yang seperti mengaku-ngaku dia itu seorang nabi atau nabiah, nabi perempuan. Dan ini yang terjadi, mereka membiarkan orang ini sehingga orang ini mengajar, tetapi perkataan selanjutnya mengajar dan menyesatkan. Jadi ajaran itu bukan ajaran yang benar, tetapi dicatatkan di sini ketika Yesus menegur itu, Izebel itu dia mengajarkan ajaran yang sesat sehingga menyebabkan mereka itu berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada yang mengatakan terjemahan tentang berbuat zina itu tafsirannya sama ada itu dilakukan secara jasmani, perempuan dan lelaki, atau perbuatan zina itu dianggap sebagai orang yang menyembah berhala. Itu juga dikatakan berbuat zina. Kalau dalam perjanjian lama seringkali orang Israel ini dianggap mereka ini berbuat zina. Berbuat zina bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Mereka menduakan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dalam masa yang sama mereka juga menyembah berhala. Itu disebutkan sebagai perzinahan secara rohani. Kita tidak tahu sama ada betul-betul berzina secara jasmani ataupun itu hanya simbolik kepada mereka ini terlibat dalam pengajaran sesat yang pada akhirnya membuat mereka menduakan Tuhan, menyembah Tuhan, dalam masa yang sama juga menyembah kepada berhala. Dan dikatakan di sini juga mereka ini makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu biasa, daging-daging yang dijual pada masa itu sebelum dibawa ke pasar, daging itu akan dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala, lalu dijual di pasar-pasar. Jadi mereka ini yang mengikuti ajaran Izebel ini, pada akhirnya mereka terjebak dalam perbuatan yang dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang salah. Sehingga Tuhan yang tadinya memuji mereka, tetapi menegur mereka dengan keras. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat diingatkan di sini supaya mereka ini harus berwaspada terhadap pengajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka mengizinkan ajaran sesat masuk dan berkembang dalam jemaat, itu akan merosakkan kemurnian hidup iman mereka, kemurnian iman mereka, dan pada akhirnya kehidupan rohani mereka juga akan turut rosak. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita juga kalau tidak berwaspada, iman yang kita miliki ini yang tadinya murni, kalau kita tidak berwaspada itu boleh dicemari, khususnya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab, pengajaran-pengajaran yang keluar daripada pengajaran sebenar Alkitab, itu ajaran sesatlah. Kita akan terjebak di situ. Kita akan mengikuti apa yang diajar karena kita percaya inilah firman Tuhan, padahal itu bukan ajaran daripada firman Tuhan. Apalagi hari ini dalam kita punya gadget ini, senang sekali kita mendengar khotbah. Kita buka saja di YouTube, ada banyak pengkhotbah di sana, dan saya percaya kita juga suka dengar khotbah daripada pengkhotbah tertentu. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita memang suka dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi pada waktu kita mendengar firman Tuhan itu, jangan telan bulat-bulat. Artinya,
kita harus berwaspada. Ajaran ini berdasarkan Alkitab ya, atau ajaran ini di luar daripada kebenaran Alkitab. Saudara yang sudah dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam YouTube, walaupun itu YouTube orangnya yang menyampaikan itu orang Kristen, tetapi belum tentu pengajaran itu pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Saya beberapa kali memang suka melihat pengkhotbah dari luar, tetapi ada yang mengajarkan tentang Tritunggal. Itu menurut iman kita orang Kristen. Tritunggal itu tiga pribadi dalam satu kesatuan. Dalam satu kesatuan kealahan itu, apabila Allah itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiga pribadi ini tidak sama ya, berbeza, berdiri sendiri, tetapi mereka tidak boleh terpisah. Mereka ini berada dalam satu kesatuan. Tetapi ada juga pengajaran yang mengajarkan tentang oneness, itu kesatuan saja. Oneness, satu sahaja. Dengan arti kata yang lain, Yesus itu pada suatu waktu tertentu dia menjadi pribadi Bapa. Kemudian di lain waktu menjadi pribadi Yesus. Di lain waktu lagi menjadi pribadi Roh Kudus. Nah, di sini siapa yang ada tanggapan ya atau kepercayaan, menurut kepercayaan tentang Tritunggal ini? Adakah betul-betul Tritunggal atau yang oneness? Oneness ini Yesus yang sama menjadi Bapa, Yesus yang sama menjadi Roh Kudus. Yesus saja. Ini yang kita didedahkan dalam media sosial. Kalau kita belajar daripada orang yang menganut kepercayaan Tritunggal, Allah, Bapa, Roh Kudus dalam satu kesatuan, itu ajaran yang benar. Tapi kalau kita mendengar ajaran Yesus itu pada satu waktu dia menjadi Bapa, kemudian waktu yang lain dia menjadi Roh Kudus, berhati-hati dengan pengajaran yang seperti ini. Kadang-kadang tanpa sadar pun selama ini kita berpikir, oh Yesus itu dialah Tuhan. Yesus itu dialah Roh Kudus. Firman Tuhan mengajar kepada kita bukan seperti itu. Bapa tetap Bapa, Bapa tidak boleh menjadi anak, anak tidak boleh menjadi Yesus. Dalam Tritunggal itu ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu berbeza. Tetapi mereka dalam satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Berada dalam satu kesatuan, kealahan. Tetapi Allah menyatakan pribadinya dalam tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berbeza sekali dengan Yesus tiba-tiba menjadi Bapa. Di lain waktu Yesus menjadi Roh Kudus. Itu bukan Tritunggal, itu oneness. Satu sahaja. Dan itu bukan ajaran yang benar. Jadi berhati-hati. Kita selalu terdedah apabila kita mendengar pengajaran tentang persepuluhan. Di negeri kita atau negara kita mungkin belum ada ajaran yang pelik ya tentang persepuluhan. Kalau di seberang ada yang mengatakan persepuluhan itu tidak wajib lagi. Ada yang mengatakan persepuluhan itu wajib. Jadi ada dua pandangan. Yang menyampaikan sama-sama orang Kristen. Jadi pengajaran yang mana yang betul. Jadi apabila kita dengar pengajaran, jangan semua kita terima bulat-bulat, tetapi harus kita tapis baik-baik. Supaya ajaran-ajaran yang benar itulah yang kita pegang. Tetapi ajaran yang di luar daripada Alkitab kita tolak. Dalam tahun ini juga terjadi keributan tentang Kristen progresif. Antara lain Kristen progresif pengajarannya ialah di luar agama Kristen atau di luar Yesus ada keselamatan. Tetapi apa yang kita belajar selama ini, di luar gereja atau di luar Kristus tidak ada keselamatan.
Sebab Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita keselamatan itu satu-satunya ada pada Yesus. Tetapi ajaran Kristen progresif mengatakan selain Yesus masih ada jalan keselamatan. Jadi kita memang terdedah pada semua ajaran-ajaran ini. Jadi berhati-hati. Tetapi hari ini bagaimana kita boleh menjaga kemurnian iman kita? Kita mau pegang ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu berdasarkan kepada firman Tuhan atau Alkitab. Kalau ajaran itu di luar daripada Alkitab, kemungkinan besar itu ajaran yang sesat. Jadi berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan terima semua ajaran, tapi tapis baik-baik, lihat baik-baik, selidiki baik-baik. Adakah itu setuju dengan firman Tuhan atau ia bertentangan dengan firman Tuhan? Jadi saya mendorong jemaat di sini, marilah kita semua pegang kepada ajaran yang benar, ajaran firman Tuhan. Jangan tangkap semua, serap semua, telan semua. Kemungkinan antara ajaran-ajaran yang kita dengar itu ada ajaran yang sesat, yang boleh menyesatkan kita. Sebagaimana yang berlaku dalam jemaat di Tiatira, tanpa mereka sadar dalam kalangan mereka ada orang-orang yang sudah menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana kita mau menjaga kemurnian iman kita? Pastikan kita pegang ajaran yang benar, bukan ajaran yang salah, bukan ajaran yang sesat. Kedua, tetap bertumbuh dalam iman. Dalam ayat 19, 24 hingga 25 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi dalam ayat 19 Yesus memang mengakui kekuatan jemaat di Tiatira, sehingga Yesus memuji mereka atas segala pekerjaan mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan, mereka yang hidup dalam kasih, hidup dalam iman, hidup dalam pelayanan, dan dalam ketekunan. 4 perkara ini mereka mengamalkan itu dalam kehidupan mereka. Jadi ini jemaah yang memang jemaah yang baik. Karena dalam jemaah ini mereka bekerja, mereka hidup, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka mengasihi, mereka beriman, mereka melakukan pelayanan mereka, dan mereka juga bertekun dalam iman mereka. Bahkan dikatakan di sini mereka ini telah bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka, sehingga firman Tuhan mengatakan pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Dengan arti kata yang lain, kalau pada waktu dahulu mereka kuat dalam pelayanan, mereka kuat dalam kesetiaan, ketekunan, mereka kuat dalam kasih, mereka kuat dalam iman mereka dahulu, pada hari ini itu semakin bertambah. Bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Itulah sebabnya kita katakan mereka ini bertumbuh secara rohani. Bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam ketekunan mereka. Bagaimana dengan jemaah kita di sini? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Pada waktu kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita sudah terima Dia, kita bersemangat, rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Beberapa tahun kemudian pada hari ini, coba bandingkan, adakah kita masih semangat seperti yang dulu? Pada waktu kita mula-mula mengenal Tuhan Yesus.
Atau mungkin sudah mulai longgar-longgar sedikit. Mungkin sudah mulai sejuk-sejuk sedikit. Tetapi jemaat di Tiatira, mereka dipuji oleh Tuhan. Mereka ini dari dahulu sudah aktif dalam pelayanan, dalam ketekunan iman dan kasih. Tapi firman Tuhan mengatakan selanjutnya bahwa mereka ini terus menerus. Yang terakhir, yang terkini, mereka pun masih melakukan hal yang sama. Dengan arti kata yang lain, mereka terus bertumbuh dalam iman mereka. Mereka terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan mereka, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada mereka? Iman mereka. Apa yang ada pada mereka? Kasih mereka. Apa yang ada pada mereka? Pelayanan mereka. Apa yang ada pada mereka? Ketekunan mereka. Dalam ayat ke-25, apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini dorongan Yesus kepada jemaah di Tiatira. Apa yang ada pada mereka? Peganglah itu. Jadi kita melihat dalam jemaah ini ada pengejaran sesat, tetapi dalam masa yang sama ada juga anggota jemaahnya yang bertumbuh secara rohani, yang bertumbuh dalam iman mereka. Jadi Yesus mendorong mereka, apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang, kata Tuhan Yesus. Jadi mereka harus mengasihi, harus beriman, harus melakukan pelayanan mereka dan bertekun dalam iman mereka sampai Tuhan Yesus datang. Walaupun pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dengar baik-baik, tidak ada istilah rehat. Pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk terus-menerus bertumbuh secara rohani. Itulah sebabnya kalau ada orang yang mengatakan saya mau rehat dalam pelayanan, saya agak khawatir sedikit. Kadang-kadang rehat ini artinya rehat sekejap, sudah segar semula, masuk lagi dalam pelayanan. Tapi kalau rehatnya yang panjang, itu yang membuatkan saya rasa khawatir. Bolehkah kita ada istilah rehat-rehat begitu dalam kehidupan rohani kita? Boleh kita rehat-rehat pergi sembahyang? Bolehkah kita rehat-rehat membaca atau merenungkan firman Tuhan? Bolehkah kita rehat-rehat berdoa? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada istilah rehat. Dalam perjalanan dan pertumbuhan rohani kita, kita harus bertekun. Apa yang sudah kita mulai dari dulu, pada waktu kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita waktu itu rajin sembahyang, hari ini pun rajin sembahyang. Kalau pada waktu itu kita melibatkan diri dalam pelayanan, apapun jenis pelayanan, hari ini pun sama. Kita terus giat dalam pelayanan kita. Kalau pada waktu itu kita mulai bertumbuh secara iman, bertumbuh ya, hari ini kita meneruskan itu sampai kita ini menjadi matang dalam kerohanian kita. Kalau pada waktu itu kita mengasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kasih kita kepada Tuhan itu semakin membesar. Kasih kita terhadap sesama itu juga semakin bertumbuh, semakin berganda-ganda. Jadi tidak ada istilah rehat. Kalau kita ada istilah rehat, saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, kemungkinan perjalanan rohani kita itu, pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita itu tersekat-sekat. Memang ada istilah retreat ya, mengundurkan diri. Di tengah kesibukan, keletihan, mengundurkan diri. Tapi bukan berarti mengundurkan diri tidak berbuat apa-apa. Mengundurkan diri itu berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdoa sehingga sampai pada suatu tahap dikuatkan, kemudian sekali lagi melibatkan diri dalam pelayanan. Tapi kalau retreat, mengundurkan diri yang betul-betul maksudnya mengundurkan diri, tidak pernah muncul-muncul lagi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
itu membuatkan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita terbantut. Kalau pertumbuhan iman kita terbantut, bagaimana kita boleh menjaga kemurnian iman kita? Karena pada waktu kita berhenti, ada yang datang, pencobaan, si iblis dan sebagainya yang menekan kita, kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak lagi kembali, kita tidak lagi bangkit, tapi semakin lahari, semakin lemah, kemudian kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita perlu menjaga kemurnian iman kita bagaimana? Dengan cara terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Bertumbuh, jangan rehat, terus bertumbuh. Retreat, berundur sekejap, iya, tapi jangan selama-lamanya. Apa yang kita mulai, kata firman Tuhan, lakukan itu lagi. Kalau dahulu kita sudah lakukan ini, sekarang kita lebih melipat gandakan lagi. Dengan arti kata yang lain, dalam perjalanan atau pertumbuhan rohani kita itu terus menerus. Ya, terus menerus. Bertumbuh, terus menerus, bergerak maju. Bukan mengundurkan diri. Jadi bagaimana kita boleh menjaga kemurnian iman kita? Ya, pastikan kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita. Ketiga, berpegang pada janji Tuhan. Dalam ayat ke-26 dikatakan di sini, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukurniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menjanjikan kuasa dan penyertanya kepada mereka yang menang. Karena dikatakan di sini, barang siapa menang, tetap bertahan, tetap berdiri teguh dalam iman mereka, tetap setia. Ini yang disebut sebagai menang. Maka Tuhan memberikan janji-janjinya, yaitu kuasa untuk memerintah bersama dengan Kristus. Memang disebutkan dalam Kejadian Wahyu pasal 20 tentang suatu masa nanti orang-orang yang percaya itu akan memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun. Dan akan diberikan bintang timur. Jadi dalam pentafsiran ada banyak, tetapi apa yang saya suka dalam pentafsiran itu, bintang timur itu menggambarkan simbol kehadiran Tuhan, menggambarkan simbol penyertaan Tuhan. Jadi ini orang-orang yang menang, yang setia sampai pada akhir, yang tetap menjaga kemurnian imannya, yang tetap bertumbuh, yang terus-menerus setia melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memerintah bersama dengan Kristus, dan Tuhan Yesus sentiasa menyertai kita. Semasa kita berada di bumi, apapun cabaran, apapun penderitaan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Karena ada Yesus di samping kita, maka apapun cabaran dalam hidup kita itu sebenarnya, kalau kita menyadari Yesus ada di samping kita, kita akan diberikan kekuatan. Kita diberikan kemampuan menghadapi semua cabaran, menghadapi semua godaan dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jaga kemurnian iman kita ini. Bagaimana caranya? Yang ketiga ini, kita harus pegang teguh janji-janji Tuhan. Perang siapa menang, maka kedua perkara yang dijanjikan oleh Tuhan, memerintah bersama dengan Kristus dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup orang itu sampai pada kesudahannya,
Itu adalah janji Tuhan yang harus kita pegang. Dan apabila Tuhan Yesus berjanji, janji Tuhan Yesus ini tidak seperti janji manusia. Manusia berjanji kan? Kadang-kadang ditepati, banyak kali ungkir janji. Kita sebut itu janji palsu. Kita suka berjanji, tetapi janji kita itu janji palsu. Kita tepati, kadang-kadang lebih banyak lagi kita tidak tepati. Jadi saudara-saudari, berlainan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sendiri sudah berjanji memberikan perkara-perkara yang baik ini, apabila kita menang, tetap setia sampai pada akhirnya, tidak mungkin Tuhan yang sudah berjanji itu akan mungkir janji. Karena dia Tuhan. Karena dia itu di dalam dirinya tidak ada kegelapan. Tidak mungkin Tuhan itu yang berjanji tetapi dia janji palsu. Tidak mungkin. Karena di dalam dirinya ada kebenaran. Tidak ada kebohongan. Tidak ada dusta dalam Tuhan. Jadi apabila Tuhan sudah berjanji mengurniakan kuasa, memerintah bersama dengan Kristus, dan memberikan penyertaannya sementara kita masih hidup dalam dunia ini menghadapi cebaran-cebaran, janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Jadi mari kita pegang itu. Mari kita pegang. Ada waktunya kita mengalami suatu keadaan yang sukar, dan kita rasa-rasa iman kita mulai goyah karena cabaran yang kita hadapi. Pandang kepada Yesus. Ingat janji Tuhan Yesus. Selagi kita pegang janjinya, kita akan tetap bertahan sampai pada akhirnya. Sama ada hidup kita berakhir atau Yesus datang kali yang kedua. Kita mau pegang janjinya sampai akhir. Dan apapun cabarannya, kalau kita pegang janji Tuhan, itu memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini mari kita jaga kemurnian iman kita dengan cara peganglah ajaran yang benar. Jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang tidak berdasarkan Alkitab. Jagalah kemurnian iman kita dengan terus-menerus memastikan diri kita ini bertumbuh secara rohani. Jadi tidak ada istilah rehat. Terus berjalan dalam perjalanan rohani kita. Sehingga apabila kita bertumbuh secara rohani, maka iman kita bertumbuh, iman kita terjaga, iman kita itu tetap murni. Semakin dimurnikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apapun masalah, apapun cabaran, tetap kita pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu memberikan kita pengharapan dalam hidup kita. Jadi saya mendorong kita semua, baik saya sendiri maupun saudara dan saudari, marilah kita komitmen memelihara kemurnian iman kita sehingga akhir, bukan separuh jalan ya, bukan sudah hampir-hampir lalu putus asa, sehingga akhir, supaya kita ini menerima janji yang Yesus sudah janjikan kepada kita. Mari kita berdoa.